Halo semua, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang pendidikan anti korupsi untuk memahami korupsi dan tindak pencegahannya. Ini adalah anggota kelompok kami dan langsung saja kita bahas tentang korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi. Masyarakat pada umumnya menggunakan istilah korupsi untuk merujuk kepada serangkaian tindakan-tindakan terlarang atau melawan hukum dalam rangka mendapatkan keuntungan dengan merugikan orang lain. Unsur dari beberapa unsur yang melekat untuk korupsi ini adalah yang pertama, tindakan mengambil, menyembunyikan, menggelapkan harta negara atau masyarakat. Yang kedua, melawan norma-norma yang sah dan berlaku. Yang ketiga, penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang atau amanah yang ada pada dirinya. Yang keempat, demi kepentingan diri sendiri, keluarga, kerabat, korporasi, atau lembaga instansi tertentu. Yang kelima, merugikan pihak lain baik masyarakat maupun negara. Lalu, faktor penyebab korupsi. Apa saja faktor penyebab korupsi? Ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Ya, faktor internal itu merupakan dorongan yang berasal dari dalam diri sendiri. Faktor internal terdiri dari sejumlah aspek. Ada tiga, yaitu aspek moral, seperti pola hidup, seperti lemahnya keimanan, kejujuran, dan rasa malu. Lalu aspek sikap atau perilaku, seperti pola hidup konsumtif dan tamak, yaitu perilaku membeli dan menggunakan barang yang tidak didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan memiliki kecenderungan untuk mengkonsumsi sesuatu tanpa batas. Lalu aspek sosial, yaitu seperti lingkungan keluarga dan pergaulan, yaitu maksudnya pemahaman-pemahaman yang salah dan diyakini oleh orang tersebut sehingga mendorongnya untuk berperilaku korupsi. Yang kedua, faktor eksternal. Ada tiga aspek juga, yaitu aspek hukum atau undang-undang, seperti penegakan hukum yang lemah, aturan yang diskriminatif atau tidak peduli, rumusan aturan atau hukum yang tidak jelas sehingga menimbulkan multitafsir serta kontradiksi. Yang kedua adalah aspek ekonomi, seperti ketimpangan penghasilan dan kebutuhan. Contohnya, seorang asisten rumah tangga mencurangi nota belanja harian majikannya lantaran penghasilan yang didapatkannya tidak cukup untuk membiayai kebutuhan keluarganya. Lalu, ketimpangan penghasilan dilihat dari ranah sosial. Contohnya, seperti desakan seorang anak kepada ayahnya untuk menghasilkan lebih banyak uang agar bisa membeli sejumlah barang dengan harapan dapat mengikuti tren yang berlangsung. Lalu aspek yang terakhir adalah aspek organisasi. Hal-hal yang dapat menyebabkan korupsi dalam sudut pandang organisasi meliputi kurangnya sikap keteladanan pemimpin, tidak adanya kultur atau budaya organisasi yang benar, baik berupa tujuan, fokus, dan standar atau cara mencapai tujuan organisasi yang jelas. Sistem akuntabilitas yang dimiliki organisasi tidak memadai, sistem pengendalian manajemen organisasi yang lemah, dan pengawasan sistem kerja organisasi yang lemah pula. Hal tersebut juga sejalan dengan pernyataan Sarwono tentang teori Medan, yaitu perilaku manusia merupakan hasil dari interaksi antara faktor kepribadian dan faktor lingkungan yang saling terkait. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai dampak masif korupsi. Ketika korupsi terjadi, dampaknya secara langsung atau tidak langsung dapat berakibat ke hampir seluruh aspek kehidupan. Dampak langsungnya meliputi kerugian negara, dan sedangkan dampak tidak langsungnya dapat berupa dampak ekonomi, dampak terhadap politik dan demokrasi, dampak terhadap pertahanan dan keamanan, dampak terhadap ketahanan budaya dan religiositas, dampak sosial dan kemiskinan masyarakat, dampak terhadap birokrasi pemerintahan, dampak terhadap penegakan hukum, serta juga dampak terhadap kerusakan lingkungan. Nah, selanjutnya, perilaku korupsi yang umum di kalangan mahasiswa.
Potensi untuk melakukan korupsi bisa muncul dari kalangan mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan. Perilaku korupsi di kalangan mahasiswa, contohnya diantaranya adalah titip absen, mencontek, ini beberapa contoh. Perilaku yang bersikap curang, terlambat kuliah, atau bolos kuliah, termasuk sikap yang tidak bertanggung jawab, plagiarisme, ini juga bentuk mencuri karena menyalahi hak cipta orang lain. Penyalahgunaan dana beasiswa, memberikan hadiah atau gratifikasi kepada dosen, membuat proposal palsu, markup, dan markup anggaran. Organisasi kemahasiswaan yang menjanjikan adanya bantuan berupa kedekatan relasi dengan pihak tertentu, jika seseorang masuk organisasi, juga berpotensi menciptakan situasi korupsi, kolusi, dan nepotisme dibandingkan menghargai jerih payah dan kemampuan individu. Sebagai contoh, misalnya ketika masuk organisasi X, nilai pada mata kuliah A akan aman karena pembimbing organisasinya dosen Y misalnya, atau janji jika masuk organisasi Z, mahasiswa tertentu akan diberikan modul atau diktat atau soal-soal sebelumnya dari para senior yang ada di dalam organisasi tersebut. Nah, itu bisa berpotensi menciptakan situasi korupsi. Selanjutnya, ini adalah beberapa cara mencegah perilaku korupsi di kalangan mahasiswa ya. Salah satunya adalah berpegang pada integritas dan nilai anti korupsi. Nilai anti korupsi ini ada 9, yaitu jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Ini adalah inti dari nilai anti korupsi. Kemudian sikap peduli, adil, dan berani. Kemudian etos kerja seperti kerja keras, sederhana, dan mandiri. Kejujuran ini maksudnya di sini adalah mengetahui apa yang benar, menjadi orang yang dapat dipercaya, maksud saya, kemudian lurus hati, tidak berbohong, dan tidak melakukan kecurangan. Selanjutnya, disiplin, yaitu kebiasaan dan tindakan yang konsisten terhadap tata tertib dan peraturan. Tanggung jawab, yaitu sikap atau perilaku dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang berkaitan dengan diri sendiri, sosial, masyarakat, negara, bangsa, dan agama. Kemudian sikap peduli, yaitu sikap dan perilaku yang memperhatikan atau menghiraukan orang lain. Kemudian adil, yaitu perlakuan yang sama tanpa membeda-bedakan dan tidak berat sebelah. Berani, yaitu hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar sehingga dapat menghadapi semua ancaman. Kemudian kerja keras, bersungguh-sungguh menyelesaikan pekerjaan, pantang menyerah, dan terus berusaha. Selanjutnya sederhana, yaitu sikap yang bersahaja, bersikap seadanya, tidak berlebihan. Dan terakhir yang ke-9 yaitu mandiri, yaitu dapat berdiri sendiri dan tidak dapat dipengaruhi orang lain. Oke, sekian pembahasan kelompok kami mengenai anti korupsi. Terima kasih.